Kalau tidak dibakar, Pak, suatu saat dia kembali lagi. Kami selaku warga masyarakat tidak mau Kalimantan ini dimasuki orang Madura, Pak. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota yang awalnya tenang mendadak berubah menjadi lautan api? Jalan-jalan dipenuhi asap, rumah-rumah dibakar, ribuan orang berlarian menyelamatkan diri, jeritan memenuhi malam. Dan dalam hitungan hari, ratusan nyawa melayang akibat konflik antar kelompok yang menjadi salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Peristiwa itu dikenal sebagai tragedi Sampit. Konflik yang pecah pada Februari tahun 2001 ini bukan hanya mengguncang Kalimantan Tengah, tetapi juga mengejutkan seluruh Indonesia bahkan dunia. Namun, apa sebenarnya yang terjadi di Sampit? Mengapa dua kelompok masyarakat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan akhirnya saling menyerang? Benarkah konflik ini muncul begitu saja? Atau ada sejarah panjang yang selama bertahun-tahun terus menumpuk hingga akhirnya meledak? Di video kali ini kita akan membahas semuanya secara lengkap. Mulai dari sejarah hubungan masyarakat Dayak dan Madura, latar belakang konflik, detik-detik pecahnya kerusuhan, korban yang berjatuhan, hingga bagaimana pemerintah akhirnya menghentikan salah satu konflik komunal terbesar dalam sejarah Indonesia. Disclaimer, video ini tidak untuk menyudutkan pihak manapun. Video dibuat untuk pemberitaan dan edukasi. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun isi video, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Untuk memahami tragedi Sampit, kita harus mundur jauh ke belakang. Pulau Kalimantan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan hutan tropis terbesar di dunia. Sejak ratusan tahun lalu, wilayah ini dihuni oleh berbagai suku bangsa. Salah satu suku terbesar adalah masyarakat Dayak yang telah lama menetap di pedalaman maupun sepanjang aliran sungai. Masyarakat Dayak memiliki budaya, adat istiadat, dan hukum adat yang kuat. Mereka hidup dari pertanian, berburu, hingga hasil hutan. Namun setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai menjalankan program transmigrasi. Program ini bertujuan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura sekaligus membuka wilayah baru di luar Jawa. Sejak tahun 1970-an hingga 1990-an, ribuan keluarga dari Madura dipindahkan ke Kalimantan, termasuk ke Kalimantan Tengah. Banyak di antara mereka bekerja sebagai petani, buruh, pedagang, maupun pengusaha kecil. Awalnya, hubungan kedua kelompok berjalan cukup baik. Mereka berdagang bersama, bekerja bersama, bahkan tinggal bertetangga. Namun, seiring bertambahnya jumlah pendatang, mulai muncul berbagai persoalan, persaingan ekonomi, perselisihan lahan, kesalahpahaman budaya, hingga berbagai tindak kriminal yang memicu ketegangan. Perlu dipahami bahwa sebagian besar masyarakat dari kedua kelompok hidup damai. Konflik dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, bukan semata-mata karena identitas etnis. Selama bertahun-tahun, berbagai bentrokan kecil sempat terjadi di beberapa daerah Kalimantan. Walaupun berhasil diredam, luka dan rasa saling curiga masih tersisa. Banyak pengamat menilai bahwa berbagai konflik sebelumnya menjadi bagian dari latar belakang yang membuat situasi semakin rapuh menjelang tahun 2001. Sayangnya, tidak banyak yang menyadari bahwa kondisi tersebut ibarat bara dalam sekam, dan bara itu akhirnya menyala pada Februari tahun 2001. Memasuki awal tahun 2001, suasana di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sebenarnya masih tampak seperti biasa. Aktivitas perdagangan berlangsung, sekolah tetap berjalan, dan masyarakat menjalani rutinitas sehari-hari. Namun, di balik kehidupan yang tampak normal itu, hubungan antar warga di beberapa wilayah sudah diliputi ketegangan. Berbagai perselisihan kecil yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya meninggalkan rasa saling curiga. Ketika situasi seperti ini bertemu dengan sebuah pemicu, konflik dapat berkembang dengan sangat cepat. Pada pertengahan Februari tahun 2001, terjadi perkelahian yang melibatkan sejumlah orang di Sampit. Insiden tersebut kemudian berkembang menjadi bentrokan yang lebih luas. Dalam suasana yang penuh emosi, beredar berbagai kabar dan isu yang belum tentu benar. Di tengah kepanikan, informasi yang simpang siur menyebar dari mulut ke mulut, membuat suasana semakin tidak terkendali. Dalam kondisi seperti itu, warga mulai berkumpul untuk melindungi keluarga dan lingkungan masing-masing. Ketegangan meningkat dari jam ke jam. Tak lama kemudian, bentrokan meluas ke beberapa kawasan kota. Kota berubah menjadi medan konflik. Rumah-rumah mulai dibakar, pertokoan ditinggalkan pemiliknya. Jalan-jalan yang biasanya ramai berubah menjadi sepi, hanya dipenuhi asap dan kendaraan yang membawa warga mengungsi.
Banyak keluarga berusaha melarikan diri ke tempat yang dianggap lebih aman, seperti kantor pemerintah, markas aparat keamanan, pelabuhan, atau bandara. Sebagian lainnya terjebak di rumah karena tidak sempat menyelamatkan diri. Dalam situasi yang kacau, aparat keamanan berupaya mengendalikan keadaan. Namun, luasnya wilayah yang terdampak serta cepatnya penyebaran konflik membuat penanganan menjadi sangat sulit. Konflik meluas dalam beberapa hari berikutnya, kerusuhan tidak lagi terbatas di Sampit. Ketegangan menyebar ke sejumlah wilayah lain di Kalimantan Tengah, termasuk beberapa kota dan kabupaten di sekitarnya. Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, bahkan anggota keluarga. Pemerintah kemudian mulai mengerahkan tambahan personel keamanan untuk meredam situasi dan melindungi warga sipil. Konflik ini mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar, luka-luka, serta pengungsian massal. Selain itu, banyak rumah, toko, dan fasilitas umum mengalami kerusakan atau terbakar. Peristiwa ini juga meninggalkan trauma yang mendalam bagi para penyintas. Anak-anak kehilangan rasa aman, keluarga terserai-berai, dan hubungan antar kelompok yang sebelumnya hidup berdampingan menjadi sangat tegang. Tragedi Sampit menunjukkan bagaimana kombinasi ketegangan yang telah lama ada, ditambah pemicu yang memanaskan situasi, serta penyebaran rumor, dapat berubah menjadi konflik besar dengan dampak kemanusiaan yang sangat berat. Namun, bagaimana pemerintah akhirnya mengendalikan situasi, bagaimana proses evakuasi ribuan warga dilakukan, dan apa yang terjadi setelah konflik mulai mereda? Semakin lama konflik berlangsung, semakin jelas bahwa situasi telah berada di luar kendali. Asap hitam membumbung dari berbagai sudut kota, suara sirene bersahutan, jalan-jalan dipenuhi warga yang membawa barang seadanya. Ada yang menggendong bayi, ada yang menuntun orang tua, dan ada pula yang hanya sempat membawa pakaian yang melekat di badan. Banyak keluarga harus meninggalkan rumah mereka tanpa mengetahui apakah mereka akan bisa kembali. Melihat eskalasi yang terus meningkat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengerahkan tambahan personel keamanan dari TNI dan Polri untuk mengamankan wilayah terdampak, melindungi warga sipil, dan membantu proses evakuasi. Prioritas utama saat itu adalah menyelamatkan masyarakat yang berada dalam bahaya. Di berbagai titik, aparat membuka jalur evakuasi menuju tempat-tempat yang lebih aman. Pelabuhan, bandara, serta gedung-gedung pemerintah dijadikan lokasi perlindungan sementara bagi para pengungsi. Namun, proses evakuasi tidak mudah. Jalan-jalan yang rusak, situasi keamanan yang belum stabil, dan jumlah pengungsi yang sangat besar membuat operasi penyelamatan berlangsung dalam kondisi yang penuh tantangan. Dalam waktu singkat, puluhan ribu orang mengungsi dari wilayah konflik. Sebagian besar diangkut menggunakan kapal laut menuju Pulau Jawa dan Madura, sementara yang lain dipindahkan ke daerah yang dinilai lebih aman di Kalimantan. Di pelabuhan, ribuan orang menunggu giliran naik kapal. Banyak di antara mereka hanya membawa tas kecil atau barang yang sempat diselamatkan. Bagi banyak keluarga, perjalanan itu bukan sekadar perpindahan tempat tinggal, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh ketidakpastian. Di tempat-tempat pengungsian, kebutuhan dasar menjadi tantangan besar. Pemerintah, organisasi kemanusiaan, relawan, dan masyarakat setempat bekerja sama menyediakan makanan, air bersih, obat-obatan, selimut, serta layanan kesehatan. Anak-anak yang kehilangan rumah dan sekolah memerlukan pendampingan khusus. Banyak penyintas juga mengalami trauma akibat kekerasan yang mereka saksikan atau alami. Meskipun bantuan terus berdatangan, proses pemulihan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Upaya memulihkan perdamaian setelah situasi keamanan mulai terkendali, pemerintah bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak lainnya melakukan serangkaian dialog untuk meredakan ketegangan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya mengandalkan keamanan, tetapi juga mengedepankan musyawarah, penghormatan terhadap hukum, serta peran penting hukum adat dan rekonsiliasi di tingkat masyarakat. Tujuannya adalah membangun kembali rasa saling percaya yang telah rusak akibat konflik. Tragedi Sampit mengajarkan bahwa konflik besar jarang muncul karena satu penyebab saja. Ketegangan sosial, persoalan ekonomi, perselisihan yang tidak terselesaikan, lemahnya komunikasi, serta penyebaran rumor dapat saling memperkuat hingga memicu kekerasan yang meluas. Peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, penegakan hukum yang adil, dan upaya mencegah penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Karena ketika kebencian mulai menguasai, yang paling menderita adalah masyarakat biasa, mereka yang kehilangan keluarga, rumah, dan rasa aman.
Lebih dari 2 dekade telah berlalu sejak tragedi Sampit. Bekas luka peristiwa itu masih dikenang oleh banyak penyintas, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Memahami tragedi ini bukan untuk menghidupkan kembali permusuhan atau menyalahkan satu kelompok tertentu, melainkan untuk belajar bahwa konflik antar masyarakat membawa penderitaan bagi semua pihak. Semoga sejarah kelam ini menjadi pelajaran agar perbedaan diselesaikan melalui dialog, saling menghormati, dan penegakan hukum, bukan dengan kekerasan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian menyukai konten sejarah dan edukasi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.